Bab 322. Jialing Pas, keturunan Dewa Ganda. Tatapan keenam pendeta itu semuanya berbalik ke arah cahaya keemasan itu. Bukan karena cahayanya semakin terang dan terang, melainkan semakin dekat dan dekat ke Jialing Pas. Dengan kecepatannya, ia telah tumbuh 10 kali lipat dalam waktu yang dibutuhkan pendeta untuk menyebutkannya. Saat mereka menonton, mereka sudah bisa melihatnya dengan jelas. Itu, pendeta kedua menatap ke kejauhan, langsung menjadi bersemangat. Pada usia lebih dari 100 tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat. Ini rindunya, itu rindunya, dia melakukannya. Cepat dan lihat, Angelic Rayman, bukankah itu Angelic Rayman dari Spirit Hall kita? Simbol Dewa Malaikat, Nona benar-benar melakukannya, haha, luar biasa, benar-benar luar biasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana kerajaan Dou Empire masih bisa melawan kita. Cahaya keemasan yang intens secara bertahap menerangi seluruh langit, tidak hanya terlihat oleh orang-orang di dinding, tetapi semua pasukan kerajaan roh di Jialing Pas mulai memperhatikan fenomena aneh itu. 6 sayap terbuka, ekspresi Qian Rengsui sedingin es, Angelic Rayman mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, menatap ke langit dari Jialing Pas, kecemerlangan matahari telah hilang, hanya menyisakan dewa malaikat yang mempesona itu. Keenam pendeta itu saling memandang, pikiran mereka selaras, menghembuskan napas secara bersamaan, menuangkan semua kekuatan roh mereka ke dalam suara mereka, berteriak ke langit. Malaikat, keturunan. Betapa kerasnya suara 6 judul Douluo di atas peringkat 95 berteriak dengan seluruh kekuatan mereka harus didengar untuk dipahami. Pasukan kerajaan roh yang ditempatkan di dinding jatuh seperti gandum yang dipotong, terkejut tak sadarkan diri. Suara mereka menyelimuti semua Jialing Pas, dan bahkan melewati kejauhan. Bahkan jika itu tidak bisa mencapai 100 li, itu mencapai kam tentara surga Dou lawan, dan mengejutkan semua Jialing Pas. Banyak pembela kerajaan roh telah terpikat oleh langit emas, dan sekarang setelah mereka mendengar teriakan para pendeta, mereka segera menahan napas, menyaksikan malaikat cantik itu turun dari langit dengan tidak percaya. Prajurit biasa yang bukan guru roh tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dalam penyembahan di bawah tekanan indera ilahi yang kuat, dan fenomena seperti itu menyebar ke seluruh Jialing Pas seperti wabah. Bahkan orang-orang di Legiun Master Roh Kerajaan Roh semuanya berlutut ketika mereka melihat pemandangan ini. Karena kota roh adalah ibu kota kekaisaran roh, setiap kali mereka maju dalam persidangan, mereka semua telah melihat patung malaikat itu dipenuhi dengan kehadiran suci, dan 6 malaikat bersayap turun dari langit sekarang, ditambah tekanan indera ilahi yang luar biasa. Para guru roh ini semuanya liar dengan sukacita. Mereka mengerti bahwa ini akan menjadi sekutu yang kuat. Pendeta kedua memimpin 5 lainnya dalam mundur beberapa langkah, gemetar jatuh ke satu lutut, berbicara dengan hormat kepada Qian Rengsui yang tergantung di udara, mata Phoenix-nya memancarkan kekuatan. Istana pengorbanan kekaisaran roh 6 pendeta, memberi penghormatan kepada dewa malaikat. Bahkan ketika 6 imam besar berlutut, mereka yang masih tetap sadar di atas tembok tidak lagi ragu-ragu. Tidak ada lagi orang yang berdiri di Jialing Pas, semuanya membungkuk. Qian Rengsui berkata dengan tenang. Semua pendeta tolong bangkit. Dia telah berpura-pura menjadi putra mahkota kerajaan Dou Empire selama bertahun-tahun, dan dengan kehadiran tingkat dewanya, martabat arogan tanpa terasa menyebar. Dia sekarang perlahan turun dari langit, perlahan-lahan mendarat di dinding, menarik 6 sayap malaikat di belakangnya. Dengan lambaian tangannya, riak emas menyebar dengannya sebagai pusat, dan para prajurit yang pingsan oleh 6 pendeta barusan semuanya sadar kembali, satu persatu dengan cepat berjongkok. Mereka yang sadar juga merasakan kehangatan menyebar melalui mereka, sangat nyaman. Ini adalah perasaan ilahi, rasa ilahi yang tak tertandingi. Kehadiran dewa langsung menaklukkan hati semua orang di dinding. Qian Rengsui sangat kuat, dan bahkan lebih menakjubkan, tetapi ini tidak memberi mereka pikiran bandel, hanya penghormatan yang tulus. Keenam pendeta itu bangkit satu demi satu. Buaya emas Douluo berjalan ke arah Qian Rengsui dalam beberapa langkah, berbisik. Nona, Anda berhasil. Qian Rengsui mengangguk sedikit, tetesan air mata berkilau berkedip di matanya. Kakek, mata buaya emas Douluo terbakar oleh kegembiraan, suaranya bergetar. Imam besar meninggalkan dirinya sendiri untuk menjadikanmu dewa. Setelah bertahun-tahun, aula roh saya akhirnya memiliki kekuatan tingkat dewa. Jangan khawatir Nona, imam besar mengawasi dari Haven. Melihatmu sekarang dia pasti akan benar-benar puas.
Qian Rengsui menggelengkan kepalanya sedikit. Jika bukan karena Tang San, dia mungkin mengira buaya emas Douluo benar. Tapi dia bukan satu-satunya dewa yang akan muncul di medan perang ini. Dia memiliki semacam suasana hati yang sangat berkonflik terhadap Tang San. Benih kekalahan yang dia tanam di dalam hatinya telah lama tumbuh. Pendeta kedua, katakan padaku bagaimana Jialing Pass sekarang. Bibi Dong. Suara Qian Rengsui menjadi dingin, dan meskipun kultivasi buaya emas Douluo, dia tidak bisa menahan gemetar di depan indera ilahi yang tak terbatas. Setelah kami berenam tiba, Bibi Dong telah terluka parah dalam pertempuran oleh seseorang bernama Tang San dari kerajaan Dou Empire, dan kami menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih kekuasaan atas tentara. Kami telah mengirim kembali Bibi Dong ke kota roh di bawah penjagaan oleh orang-orang kami untuk menyembuhkan. Kami 6 untuk sementara memimpin di sini, dan sekarang Nona telah kembali, perintah secara alami akan diserahkan kepada Anda. Setelah kami mengusir tentara surga Dou, kami bersama-sama akan mendukung Anda untuk menggulingkan gelar Bibi Dong. Kamu adalah permaisuri yang sah, dan sekarang kamu telah menjadi dewa, maka bahkan jika Bibi Dong memiliki beberapa pendukung fanatik di Spirit Hall, itu tidak cukup untuk mengancammu. Alis Qian Rengsui tidak hanya agak berkerut saat menyebutkan Bibi Dong, terutama setelah mendengar bahwa Bibi Dong terluka oleh Tang San, untuk beberapa alasan dia merasa tertahan, bergumam. Tang San lagi. Kamu benar-benar musuh bebuyutanku. Nona, Anda. Buaya emas Douluo tampak agak bingung pada Qian Rengsui. Qian Rengsui kembali ke akal sehatnya, berbicara dengan tenang. Para imam, seluruh pasukan pergi berperang besok. Buaya emas Douluo telah menunggu kata-kata itu, dengan keras setuju. Kali ini kita pasti akan benar-benar mengalahkan pasukan kekaisaran surga Dou itu. Sudut mulut Qian Rengsui tanpa sadar bergerak. Benar-benar kalah. Apakah semudah itu? Hanya jika orang itu tidak muncul. Ketika peristiwa sudah pada tahap ini, tidak ada kesempatan baginya untuk menunda, pertempuran ini akan dimulai cepat atau lambat. Dia tidak tahu apakah Tang San sudah kembali ke pasukan surga Dou. Tidak peduli apa, pertempuran besok harus menjadi waktu untuk menyelesaikan masalah. Tang San, itu benar, kamu memang meninggalkan benih kekalahan di hatiku, tetapi bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, jangan bilang aku tidak bisa menyeretmu ke dalam kematian. Karena aku tidak bisa menaklukkanmu saat masih hidup, maka aku akan berada di dunia lain setelah kematian. Bahkan jika kamu adalah musuh bebuyutan dalam hidupku, aku akan tetap menjatuhkanmu. Bersamaku, semangat juang yang intens terpancar dari mata Qian Rengsui. Pola pikir membakar batu giok dan batu biasa bersama-sama telah memberinya keberanian untuk datang ke Jialing Pass. Qian Rengsui berpikir, oh, Tang San, aku akan mengajarimu betapa kuatnya dewa ketika mempertaruhkan hidup mereka. Apakah kamu tidak terlalu menyukai Xiao Wu itu? Aku tidak akan membiarkanmu bersama, aku akan menarikmu ke dalam kematian tanpa menyentuhnya, kamu hanya bisa bersamaku, bahkan jika itu dalam kematian. Berbalik, Qian Rengsui menatap perkemahan tentara surga Dou. Keenam pendeta itu tidak melihat semacam kegilaan histeris melintas di matanya. Kam tentara Heaven Dou juga tidak tenang, karena murid-murid aula kecepatan Sekte Tang telah kembali dengan berita itu. Sebenarnya, bahkan tanpa informasi mereka, banyak orang di sisi Heaven Dou Empire baru saja melihat tontonan di Jialing Pass. Kaisar surga Dou Suebeng segera mengumpulkan perwira berpangkat di tenda besar. Kekuatan kerajaan Dou Empire serta komandan tentara, Marshal Gelong dan yang lainnya semuanya muncul. Setelah Suebeng mengambil kursi utama, dia melambaikan tangannya. Semuanya duduk. Tentu saja, kata-katanya tidak bermaksud agar semua orang di tenda duduk, hanya segelintir orang yang bisa duduk di sini. Di sisi tentara, hanya Marshal Gelong yang begitu istimewa, dan di sisi lain, yang duduk di kursi pertama adalah guru kekaisaran surga Dou, Komandan Legiun Master Roh Kerajaan Dou Empire, Grandmaster Yu Xiaogang. Setelah Yu Xiaogang adalah Master Clear Sky School Tang Xiao, dan bahkan lebih jauh lagi secara alami Clear Sky Douluo, ayah Raja Lan Hao Tang San, Tang Hao. Berturut-turut setelah itu adalah Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun Ning Fengzi, Pedang Douluo Chen Xin, Bon Douluo Gurong, Racun Douluo Dugubo, kekuatan tingkat judul Douluo. Hanya orang-orang di level mereka yang berhak mendapatkan kursi di sini. Suebeng menoleh ke Grandmaster, Tang Hao dan yang lainnya. Tiba-tiba mengumpulkan semua orang adalah karena perubahan mendadak ke arah Jialing Pass.
Sebuah bola cahaya keemasan yang sangat terang mendarat di sana. Menurut laporan para murid Aula Kecepatan Sekte Tang, itu adalah seorang wanita yang memancarkan kehadiran yang sangat kuat, membuat mereka tidak berani mendekat. Mereka samar-samar mendengar teriakan, keturunan malaikat. Kalian semua adalah talenta luar biasa dari generasi dunia Master Roh, apa yang terjadi? Yang pertama mengerutkan kening adalah Grandmaster. Dia jelas bukan guru roh terkuat, tapi dia benar-benar yang paling berpengetahuan. Ketika seseorang telah memberitahu dia tentang cahaya keemasan yang muncul sebelumnya, dia telah meninggalkan tendanya untuk melihat ke arah Jialing Pass. Yang lainnya semuanya sama. Prajurit biasa mungkin tidak merasakannya, dan bahkan guru roh tingkat yang relatif rendah mungkin tidak memikirkan lebih jauh, tetapi orang-orang seperti Tang bersaudara, serta semua judul Douluo, semuanya merasa sangat gelisah. Ketika cahaya keemasan itu muncul, semua orang merasakan batu yang berat di hati mereka, tidak bisa bernapas. Cirk, Mestances seperti itu terjadi untuk kekuatan puncak dunia Master Roh jelas tidak normal. Ketika Suebeng melihat bahwa tidak ada dari mereka yang berbicara, dan ekspresi Grandmaster berubah jelek, dia tidak bisa menahan kekhawatiran. Jangan bilang itu karena Imam Besar Kerajaan Roh Qian Daoliu Guru berbicara tentang itu tiba. Ini bukan Qian Daoliu. Qian Daoliu adalah seorang pria. Menurut catatan yang ditinggalkan kakek saya, dia terlihat seperti pria parubaya. Murid-murid Speed Hall mengatakan bahwa itu adalah seorang wanita. Pembicaranya adalah Master Clear Sky School Tang Xiao. Sebenarnya, di dalam hati mereka, kekuatan ini sudah memiliki jawaban. Mereka hanya tidak mau mengakuinya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengatakan apapun untuk mempengaruhi moral. Suebeng berbicara dengan suara rendah. Untuk dapat memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga menyinari 100 li jauhnya, dan juga membuatku merasa tersedak ketika melihatnya, kekuatan macam apa yang bisa mencapai level seperti itu. Guru Kekaisaran, senior, tolong jelaskan kepada saya. Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun Ning Fengzi menghela nafas. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Yang mulia, menurut pengamatan kami, energi yang dilepaskan oleh cahaya keemasan itu jelas bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan judul Douluo, terutama tekanan mental yang sangat besar. Bahkan Yang Mulia Raja Lan Hao yang dikenal luas karena kekuatan mentalnya tidak mencapai tingkat itu. Dan kekuatan mental Raja Lan Hao seharusnya tidak lebih rendah dari peringkat 99 judul Douluo. Oleh karena itu, kita hanya dapat meramalkan satu kemungkinan, peringkat 100 kekuatan telah tiba di Jialing Pass. Peringkat 100. Apakah Suebeng atau Marshal Gelong dan para perwira berpangkat itu, tidak ada yang bisa menahan nafas dingin pada kata-kata Ning Fengzi. Mereka tidak mengerti dengan jelas apa arti peringkat 100, tetapi mereka masih sangat jelas mengetahui efek dari guru roh yang tangguh di medan perang. Tang San telah mengandalkan kekuatannya sendirian untuk secara praktis membalikkan jalannya seluruh perang, dan dia hanya peringkat 90 sesuatu. Terlebih lagi, peringkat 100 menyiratkan arti lain juga. Suebeng menelan ludah dengan susah payah. Tuan Sekolah Ning, maksudmu mengatakan itu, Kekaisaran Roh, memiliki dewa. Saat dia menyebutkan kata dewa, seluruh tenda menjadi gempar. Meskipun ini adalah tenda besar kaisar, kepanikan instan yang ditimbulkannya membuat mereka semua berteriak. Diam, Marsekal Gelong berteriak, menekan suara para perwira. Tapi ekspresi mereka tidak berubah, masing-masing dan semua mengungkapkan kepanikan. Suebeng juga tidak bisa menahan perasaan tidak stabil. Tidak peduli seberapa cerdas dan berpandangan jauh ke depan, bagaimanapun juga dia baru berusia 30 tahun. Menghadapi berita bencana seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak juga panik? Meskipun dia masih memaksa dirinya untuk tenang, dia tidak bisa menahan pandangannya agar tidak berkedip, tangannya dengan erat menggenggam meja di depannya, ekspresinya gelap. Tang Hao berkata, Tuan Sekolah Ning benar, itu mungkin dewa. Selain itu, dari energi yang dilepaskan cahaya keemasan, itu seharusnya mewarisi kekuatan Dewa Malaikat Spirit Hall, yang disebut sebagai Dewa Malaikat. Menurut akun Clear Sky School, Spirit Hall memiliki setelan lengkap 6 tulang roh, yang disebut Angelic Raimen. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat menyerap ke-6 tulang roh ini, maka mereka dapat menembus peringkat 100 dan menjadi kekuatan tingkat dewa. Meskipun saya tidak tahu siapa wanita itu, saya bisa hampir yakin bahwa dia adalah kekuatan yang telah mewarisi Angelic Raimen. Karena Kekaisaran Roh memiliki sekutu seperti itu, maka mereka pasti akan pergi berperang besok.
Yang mulia tolong persiapkan. Bahkan dengan agresivitas Tang Hao, dia masih tidak bisa menahan diri untuk kehilangan kepercayaan diri setelah merasakan indera ilahi Dewa Malaikat sebelumnya. Bahkan jika palu Sumeru Agung bahkan lebih kuat, dia masih tidak percaya dia bisa bersaing dengan dewa. Apalagi ketika Tang San telah membawa Shrek Seven Devils menjauh dari Kam, kekuatan keseluruhan di sini kosong, dan ini juga mengapa pasukan surga Dou memilih untuk mundur dan menjaga Kam mereka. Jika bukan karena kedatangan Qian Rengsui, Tang Hao yakin bahwa kedua bersaudara ditambah kekuatan lain di sini setidaknya dapat menahan serangan tentara Kekaisaran Roh di Jialing Pass. Tetapi dengan munculnya kekuatan tingkat dewa, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak langsung berubah. Dapat dikatakan bahwa satu kekuatan tingkat dewa sudah cukup untuk menangani semua kekuatan kerajaan Dou Empire di tenda. Bagaimana perang bisa berlangsung? Sikap Sue Beng masih agak stabil. Meski kabar ini juga membuatnya panik beberapa saat, ia tetap berhasil tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bingung sekarang, jika tidak, mungkin ada pemberontakan di ketentaraan. Tapi dia juga mengerti, bagaimana kekuatan manusia bisa bersaing dengan dewa. Sue Beng memaksa dirinya untuk tenang, tiba-tiba menunjukkan senyum yang mudah. Tidak perlu khawatir semuanya, semua ini sebenarnya sudah ada dalam rencana saya dan guru. Guru pernah berkata bahwa dewa hanyalah manusia yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, sehingga mereka pada akhirnya tetaplah manusia. Selama mereka manusia, akan ada cara untuk menghadapinya. Selain itu, saya baru mengetahui bahwa guru telah menyelesaikan warisan tingkat dewanya, dan dia akan kembali ke Kam dalam waktu 2 hari. Begitu dia tiba, apalagi Kekaisaran Roh yang lemah, bahkan menaklukkan benua Douluo tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, kita harus memblokir serangan balik kerajaan roh selama 2 hari. Kita harus bertahan sampai guru kembali. Guru pasti akan memimpin kita untuk menghancurkan Jialing Pass dan menyapu Kekaisaran Roh. Atas pernyataan Sue Beng, tidak hanya kepanikan di mata para perwira menghilang, bahkan Grandmaster, Tang Hao dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan. Grandmaster menjelaskan. Little Sun akan kembali. Benar-benar luar biasa. Adapun para perwira militer, mereka menyeringai lebih lebar begitu mereka bereaksi. Kekuatan yang ditunjukkan Tang San di medan perang telah sangat mengejutkan mereka, tidak hanya membalikkan jalannya pertempuran seorang diri, tetapi bahkan permaisuri kerajaan roh Bibi Dong telah terluka oleh tangannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan prestise Tang San di ketentaraan. Pengumuman Sue Beng tidak diragukan lagi telah memicu kepercayaan diri mereka. Sue Beng tersenyum dengan tenang. Para jenderal, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa guru saya, Raja Lan Hao, belum menunjukkan dirinya di sini dalam waktu hampir sebulan. Anda pasti bertanya-tanya mengapa. Kalau begitu baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Alasan kami mundur sementara adalah karena Raja Lan Hao tidak ada di Kam, jika kami pergi berperang saat ini, jelas akan sangat sulit untuk menang. Demi moral, saya memerintahkan informasi ini disegel. Sekarang tampaknya menjadi waktu untuk memberitahu Anda, bahwa Raja Agung kita Lan Hao, meninggalkan Kam untuk meningkatkan kekuatannya selangkah lebih maju, untuk membantu pasukan surga Dou saya dalam mengalahkan Kekaisaran Roh. Oleh karena itu, ia memilih jalan untuk menjadi dewa, untuk menerima warisan keilahian. Guru sekarang telah menyelesaikan terobosan terakhir, dan baru saja dalam perjalanan kembali. Katakan padaku, selama 2 hari terakhir, bisakah kamu bertahan? Bisakah kamu bertahan sampai Raja kita Lan Hao kembali, untuk meratakan Jialing Pass? Kita bisa. Marsekal Gelong adalah orang pertama yang berdiri, berlutut. Yang mulia, selama satu prajurit tetap ada, kami tidak akan pernah mundur, kami pasti akan bertahan sampai Raja Lan Hao kembali. Kematian sebelum mundur. Kematian, sebelum mundur. Kepercayaan diri semua orang sekarang dimobilisasi. Memikirkan kekuatan Tang San di medan perang, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri, berteriak bersama dengan Marshal Gelong, berlutut dengan benturan. Sue Beng mengangguk puas. Marsekal Gelong, saya akan menyerahkan pengaturan untuk pertempuran besok kepada Anda. Pertempuran ketahanan ini, Kekaisaran akan menang. Marsekal Gelong berdiri dengan tajam, menoleh ke kerumunan, meraung. Kekaisaran akan menang. Segera, tangisan kemenangan tertentu bergema di tenda. Kepanikan dari penampilan Qian Rengsui benar-benar dilenyapkan. Atas isyarat Sue Beng, Marshal Gelong secara pribadi memimpin semua orang dari tenda,
akan merencanakan pembentukan pasukan pertempuran besok. Begitu mereka semua pergi, Grandmaster bertanya dengan penuh semangat. Yang mulia, kapan San kecil akan kembali? Kenapa dia tidak memberitahu kita? Ekspresi bersemangat Suebeng sekarang mencair seperti salju. Melambaikan tangannya, dia mengirim para pelayan dan menghela nafas, dengan getir menggelengkan kepalanya. Entahlah, apa, Grandmaster tercengang, Tang Hao, Tang Xiao, Ning Fengzi dan yang lainnya semua berdiri dengan kaget. Suebeng melambaikan tangannya, memberi isyarat pada mereka untuk duduk. Tutor Kekaisaran, senior, kalian semua baru saja melihat situasinya. Jika saya tidak memberi harapan kepada pasukan, saya khawatir tentara akan bubar tanpa perlawanan. Saya tidak menerima berita dari guru, dan saya bahkan kurang yakin dia bisa tiba tepat waktu. Ekspresi Grandmaster segera berubah menjadi tidak sedap dipandang. Namun, Yang Mulia, ini hanya memuaskan dahaga Anda dengan racun. Jika Little Sun tidak dapat kembali tepat waktu, pada dasarnya kita tidak memiliki modal untuk menahan Kekaisaran Roh. Kita bahkan mungkin tidak akan bertahan dalam pertempuran besok. Ning Fengzi berkata, Yang Mulia, Grandmaster benar. Kami tidak tahu apakah Raja Lan Hao dapat kembali tepat waktu, dan daripada menghadapi musuh yang tidak dapat kami kalahkan, akan lebih baik untuk melarikan diri sementara. Bagaimana kalau bertarung lagi begitu Raja Lan Hao kembali? Suebeng menggelengkan kepalanya, tatapannya langsung berubah tegas. Kita tidak bisa mundur. Pasukan yang kalah seperti tanah longsor. Jika kita mundur, kita mungkin tidak lagi memiliki kesempatan. Kalau saya mundur malam ini, dan guru kembali besok, dan kita harus melawan musuh di tengah retret, bukankah itu akan lebih putus asa? Bahkan jika guru berhasil menyelesaikan warisan, dia juga merupakan kekuatan tingkat dewa. Dengan pasukanku hancur dalam retret, menghadapi musuh pada level yang sama dengannya, mungkin sulit untuk menang. Mengambil langkah mundur, artinya tidak menghormati. Kalau guru tidak kembali, apa gunanya kita mundur? Dikejar oleh pasukan kerajaan roh yang dipimpin oleh dewa itu, kita mungkin tidak akan bertahan bahkan berhari-hari. Akan lebih baik untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu pertempuran. Karena setiap hari kita bertahan, guru memiliki 1 hari untuk kembali. Jika kita benar-benar tidak bisa bertahan, setidaknya aku akan mati di medan perang. Saya tidak bisa mati dalam retret. Seorang kaisar mati dalam pertempuran daripada pengecut yang melarikan diri. Mendengar kata-kata Suebeng, semua orang termasuk Tang Hao hanya merasakan satu hal, keterkejutan. Tanpa ragu, kekuatan Suebeng tidak lebih dari serangga sebelum mereka, dan posisinya sebagai kaisar bahkan bisa dikatakan telah jatuh ke tangannya. Adapun dia menganggap Tang San sebagai guru, bagi Tang Hao tampaknya ini hanya dia yang ingin menggunakan kekuatan Tang San. Tak satu pun dari kekuatan ini yang benar-benar memikirkannya, mereka hanya menunjukkan rasa hormat kepadanya terhadap posisinya. Tetapi pada saat ini, sikap semua orang tiba-tiba berbalik sepenuhnya. Menghadapi krisis seperti itu, menghadapi musuh dengan kekuatan tingkat dewa, Suebeng sebagai kaisar tidak hanya menunjukkan rasa takut, tetapi bahkan tidak punya rencana untuk mundur. Dia benar-benar akan berusaha, sekuat tenaga melawan kekaisaran roh, bertemu kekuatan dengan kekerasan. Faktanya, membuat pilihan seperti itu dengan kontras yang sangat besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, benar-benar tidak berbeda dengan bunuh diri kecuali Tang San dapat kembali tepat waktu. Untuk memiliki keberanian seperti itu, bahkan jika itu berada di sisi sembrono, Suebeng untuk pertama kalinya mendapatkan rasa hormat dari kekuatan ini. Baik-baik saja, Tang Hao meraung, membuat tenda berdering, agresivitasnya yang kuat meningkat secara spontan. Menatap lurus ke arah Suebeng, Tang Hao mengangguk. Layak untuk murid putraku. Itu benar, Anda benar, kita hanya bisa bertarung sampai mati, tidak ada pengecut yang melarikan diri. Kemudian serahkan dewa itu kepadaku, bahkan jika aku mati, aku akan memberinya sesuatu untuk diingat. Apa yang bahagia tentang hidup, apa yang pahit tentang kematian. Hidup di dunia ini ketika kamu bisa mati dengan megah mungkin bukan aku beruntung. Tang Xiao tersenyum. Kakak kedua, apakah kamu melupakanku? Kita bersaudara sudah lama tidak melawan musuh bersama. Untuk melawan kekuatan tingkat dewa, bahkan kakek kita tidak pernah mengalaminya. Kami bahkan lebih beruntung daripada orang tua itu. Grandmaster tertawa terbahak-bahak. Meskipun kita tidak bisa minum di ketentaraan, Yang Mulia, bagaimana kalau kita membuat pengecualian hari ini? Tiba-tiba aku sangat haus. Suebeng juga tertawa,
tiba-tiba berdiri, berteriak. Pelayan, sajikan anggur, biarkan aku dan semua senior benar-benar mabuk sebelum pertempuran. Seorang pelayan batin dengan cepat berlari keluar dari belakang, berbisik agak canggung di dekat telinga Suebeng. Suebeng tercengang. Oh enggak, demi disiplin militer yang tidak memihak, kami tidak diizinkan membawa anggur apapun. Ini, Tang Hao tertawa. Oh Grandis Ciple, jika Anda bisa selamat dari krisis ini, saya berani menjamin bahwa Anda akan menjadi penguasa yang bijaksana dari satu generasi. Ayo minum teh, semuanya sama saja. Sebagai kaisar, jika dia disebut Grandis Ciple oleh orang lain, dia benar-benar tidak akan merasa sangat bahagia. Tapi Suebeng sekarang merasa bersemangat, dia mengerti bahwa kekuatan dunia Master Roh ini telah benar-benar mengakuinya. Baiklah, kalau begitu teh, bukan anggur. Saat malam tiba, baik di Jialing Pass atau tentara Heaven Dou, semua orang sibuk dengan persiapan tersembunyi. Niat muram diam-diam beriak di dataran di antara pasukan. Setelah sebulan hening, pertempuran terakhir hampir terjadi karena kedatangan Dewa Malaikat yang tiba-tiba. Malam yang tidak rata, fajar menyingsing. Sebelum pasukan kerajaan roh menyortir, pada secercah fajar pertama, genderang perang sudah meraung melalui kamp tentara surga Dou. Dong dong dong, dong dong dong, dong 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 dong. Genderang perang kulit sapi meletus dengan ledakan yang membelah telinga di tangan orang-orang kuat, setidaknya 1000 drum bergema di pasukan jutaan orang. Semua gerbang kamp terbuka lebar, tentara tumpah seperti gelombang pasang. Yang pertama menyerang keluar dari kamp adalah kavaleri ringan. Kavaleri ringan ditempatkan di sayap tentara, dan mereka sekarang bergegas keluar dari kamp seperti dua sayap tentara surga Dou yang dengan cepat terbuka. Segera setelah datang infanteri tentara pusat, infanteri ringan di depan, infanteri berat di belakang, berbaris rapi ke medan perang dengan langkah kuat. Di kedua sisi tentara pusat adalah tentara Tang serta Legiun Master Roh Kerajaan Dou Empire yang dipimpin oleh saudara-saudara Tang Xiao dan Tang Hao. Alasan peralihan itu adalah karena banyak elit tentara Tang berasal dari 4 klan atribut tunggal. Keluhan mereka dengan Clear Sky School masih ada, dan agar tidak mempengaruhi pertempuran, para komandan dialihkan. Di belakang tentara pusat adalah kekuatan utama absolut dari tentara surga Dou, Legiun Kavaleri Berat. Dalam pertempuran ini, pasukan surga Dou telah keluar dengan paksa, lebih dari 10 legiun kavaleri lapis baja menjaga infanteri terakhir untuk meninggalkan kamp sebagai dua sayap. Sejuta pahlawan melebarkan sayap mereka, dengan anggun menekan Jialing Pass. 1 juta pasukan. Pada saat ini, tekanan yang kuat membuat para pembela di Jialing Pass merasa tersedak. Menghadapi kekuatan yang begitu besar dari kerajaan Dou Empire, bahkan Qian Rengsui tidak bisa menahan cemberut saat dia berdiri di dinding. Meskipun dia sudah maju menjadi dewa, kekuatan yang dia pancarkan sendirian tidak bisa bersaing dengan 1 juta tentara. Saat ini Qian Rengsui bisa merasakan dirinya goyah. Apakah Tang San sudah kembali? Jika tidak, mengapa pasukan surga Dou keluar dengan kekuatan penuh dengan waktu ini? Turunkan pesanan saya, buka kota, sorti. Qian Rengsui berteriak. Iya. Keenam imam menerima perintah secara bersamaan. Namun, pesanan mereka masih agak terlambat. Para pembela Jialing Pass sudah ditakuti oleh pasukan surga Dou, bahkan Legiun Master Roh Spirit Hall tidak terkecuali. Saat mereka melihat tekanan tentara kekaisaran surga Dou yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan hati mereka bergetar. Namun, di bawah tekanan Legiun Master Roh, dengan desakan dari 6 pendeta, pasukan kerajaan roh masih dengan enggan berkumpul. Gerbang Jialing Pass terbuka, pasukan yang sama sekali 100.000 melonjak keluar. 100.000 sudah terdengar banyak, tetapi menghadapi 1 juta pasukan, banyak tentara kerajaan roh sudah merasakan kaki mereka gemetar bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dari sudut pandang mereka, apa bedanya dengan membuang nyawa mereka? Saat Qian Rengsui bersiap untuk memimpin kekuatan kekaisaran roh ke lapangan dan mendorong pasukan mereka, tiba-tiba, teriakan panjang seperti tangisan naga atau auman harimau bersiul seperti gelombang raksasa yang melonjak di langit. Di mana Qian Rengsui? Bersamaan dengan teriakan itu, dari sisi pasukan surga Dou, bola cahaya biru keemasan langsung tumbuh, dalam sekejap mata sudah tiba di atas. Tersembunyi oleh cahaya biru keemasan itu, 7 siluet muncul di langit. Pemimpin itu seluruhnya mengenakan baju besi biru keemasan, 8 gelombang menyilaukan dan sayap bermotif awan terbuka di belakangnya, helm seagot bercabang 3 di kepalanya, memegang seagot trident, pewaris keilahian seagot,
Tang San. Tang San mengarahkan seagot trident langsung ke Jialing Pass, indera ilahinya yang luar biasa menargetkan Qian Rengsui dalam sekejap. Seagot Tang San hadir, di mana Qian Rengsui. Tang San mengeluarkan teriakan, indera ilahinya yang luar biasa jatuh dari langit seperti gelombang. Tentara Heaven Dou hanya merasakan gerimis yang anggun, energi mereka langsung naik ke puncak. Cara mengesankan yang awalnya sudah tak terbatas naik ke puncak yang lebih tinggi karena Tang San dengan sengaja mengumumkan statusnya sebagai seagot. Menggambar pada keyakinan kental dari sejuta pahlawan, sikap mengesankan Tang San juga naik ke batasnya, lingkaran cahaya biru keemasan menyebar di sekelilingnya. Di sebelahnya, Dai Mubai, Xiao Hu dan yang lainnya dikawal ke depan tentara oleh kekuatan seagot. Masing-masing dari mereka secara bersamaan melepaskan 9 cincin roh, dan terutama cincin roh merah 100.000 tahun terakhir begitu mempesona.